Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif. Episode kali ini merupakan yang ketiga dari kolaborasi bersama X-School Indonesia. Masih dengan Improving Skills to Rebuild Society, di episode ini kita bakal ngobrolin tentang pentingnya berpikir kritis di era disrupsi digital yang semakin merajalela. Dalam survei Digital Civility Index, survei yang mengukur tingkat kesopanan digital global, Indonesia menduduki urutan 29 dari 32 negara yang disurvei. Nah, pakar media sosial Ismail Fahmi mengatakan, sebenarnya hal ini bisa dihindari jika pengguna media sosial bisa menyampaikan argumen secara runut dan mengedepankan logika, bukan menyerang dengan banyak kata makian. Oleh karena itu, untuk menyampaikan argumentasi yang baik, kita tahu dong bahwa perlu dilibatkan proses berpikir kritis. Lantas gimana sih cara kita melatih dan menerapkan cara berpikir kritis ini? Kita bakal dapatin jawabannya setelah mendengar obrolan bersama Yogi Pranowo, Master of Philosophy lulusan Drikarya School of Philosophy tahun 2016. Langsung saja kita simak wawancara Suliana Andiko, Project Manager Medio bersama Yogi Pranowo berikut ini. Oke, sekarang kalau contoh tahapan berpikir kritis dan sistematis gitu ya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selain journaling tadi, nulis itu, kira-kira apa ya, Mas Yogi ya? Begini, tahapannya ya berarti ya, kita bicara soal tahapan terkait, berarti ini terkait dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama yang kita juga harus sadar bahwa saat ini kita di dalam dunia yang namanya post-truth ya. Post-truth. Okay. Ya, pasca kebenaran. Artinya ini adalah gejala sosiologis ya, di mana kebenaran faktual itu tidak lagi berpengaruh, karena yang paling berpengaruh saat ini adalah kedekatan emosional ya. Nah, dengan budaya post-truth ini, lalu ditambah lagi kita dibombardir oleh informasi-informasi, maka menurut saya pribadi yang harus kita lakukan tahapan berpikir kritis ya terkait itu semua. Kita harus sungguh-sungguh dapat mampu memilih sumber informasi yang memang punya kapasitas tertentu ya. Jangan asal membaca dari sumber-sumber yang katakanlah nggak bermutu. Walaupun ini saya nggak terlalu suka kata-kata tidak bermutu ini ya. Lalu yang kedua, lebih baik kita simpan informasi tersebut sampai sungguh-sungguh kita mengetahui kebenarannya seperti apa. Lalu yang ketiga, jangan jadi sumbu pendek. Nah, ini kan yang terjadi saat ini ya. Ada apa-apa sumbu pendek. Langsung kita reaktif seperti itu ya. Jangan jadi sumbu pendek ya, yang langsung share tanpa membaca ya. Kadang-kadang kita kan terjebak oleh judul aja ya, clickbait itu ya. Iya, judulnya hebring begitu ya, langsung kita share kemana-mana. Nah, itu kan awal mula dari malapetaka ini kan seperti itu sebetulnya. Tapi nggak dibaca artikelnya. Nggak dibaca artikelnya, cuma judulnya aja. Ya. Terus kalau nggak dibaca, di framing. Jadi dibaca tapi di screenshot terus jadi salah paham. Nah itu. Ya lagi-lagi Twitter. Sebenarnya kenapa gue suka banget sama Twitter ya? Itu soalnya itu kayak sangat melihat, menggambarkan ya gimana sih society kita tuh dalam berargumen mengenai suatu hal. Kalau postingan semuanya yang bikin kasihan, tuh rame banget. Padahal bohong. Ada beberapa kali kan donasi itu ternyata bohong. Ketahuan bahwa ternyata dia donasi itu dikumpulin buat beli mobil. Tapi karena Indonesia ini kan emang kind of apa ya, kalau udah sinetronis gitu gampang kasihan gitu, orang dramatis gampang, gitu ya. Iya, karena kemampuan dia tuh kan memang ranking, kalau gue ngomong sama Fikra Ijaz ya, orang CMO-nya Kita Bisa, dia bilang memang Indonesia tuh memang masyarakat yang paling murah hati di dunia katanya. Jadi kayaknya itu tuh dimanfaatkan betul dalam ranah yang tidak kritis, bahwa ini mencurigakan ya, kenapa ya dia minta duitnya kok kayak begini tapi nggak pernah ada reportnya segala macem. Nah akhirnya itu kena tipu, dan itu banyak banget di Twitter yang kayak gitu. Satu lagi, intinya ketika kita mau mencoba untuk menjadi orang yang
yang selalu menekankan berpikir kritis, yang harus kita tekankan adalah kita harus punya banyak perspektif sih sebetulnya. Iya, Jangan banget. jangan terlena oleh satu perspektif, oleh satu figur. Wah, itu bahaya itu. Iya, Bahaya itu. Karena jatuh-jatuhnya tidak lagi kritis ketika kita percaya dengan satu figur lalu kita mengamini apa yang ia katakan begitu ya. Iya. Itu nantinya nggak kritis ya. Kita jatuh lagi ke post-truth itu ya.